Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan pada anak usia dini tentunya harus dibarengi dengan pendidikan nilai agama dan moral. Pembelajaran moral atau akhlak merupakan hal yang mendasar yang perlu dipelajari oleh anak usia dini. Anak sebaiknya diajarkan dengan nilai-nilai moral sedari dini, agar ketika dewasa, anak sudah terbiasa memiliki moral atau akhlak yang baik dalam menjalani kehidupannya. Salah satu akhlak baik yang dapat diajarkan kepada anak sedari dini adalah bagaimana cara meminta maaf yang baik. Bagaimana anak berani untuk meminta maaf. Saya, Agi Nurgiani, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bagaimana mengajarkan anak untuk meminta maaf yang baik melalui metode bercerita. Untuk mengajarkan anak meminta maaf, selain dengan metode pembiasaan, kita dapat juga mengajarkan melalui metode modeling, mencontohkan kepada anak, dan juga salah satunya adalah dengan metode bercerita. Kita dapat membacakan cerita dari buku cerita kepada anak yang memiliki tema meminta maaf dengan isi cerita contohnya di kehidupan sehari-hari yang tokohnya juga anak-anak. Mengapa metode bercerita? Adapun beberapa keunggulan dari metode bercerita ini adalah diantaranya guru lebih mudah menguasai kelas, terutama untuk kelas yang jumlah siswanya banyak. Kemudian dengan bercerita, dengan metode bercerita ini juga dapat menimbulkan atau menumbuhkan minat baca pada anak secara tidak langsung, karena dengan ketika guru bercerita itu juga memberikan contoh kepada anak untuk gemar membaca buku. Kemudian kecerdasan bahasa pada anak juga akan lebih mudah ditingkatkan dengan metode membacakan cerita dari buku cerita ini. Karena dalam buku cerita itu diksi yang digunakan itu sudah benar, dan ceritanya atau tata bahasanya juga sudah baik gitu ya. Jadi anak juga diajarkan untuk memiliki kemampuan berbahasa yang meningkat dan baik. Kemudian yang selanjutnya, anak juga akan lebih mudah memahami pesan moral melalui cerita. Apabila langsung diberitahu gitu ya kepada anak, seperti contohnya, kamu harus meminta maaf dengan cara A, B, C, D. Mungkin anak juga akan lebih sulit untuk memahaminya. Namun ketika kita membacakan cerita, secara tidak langsung anak itu diberi pesan moral namun tidak seperti digurui gitu, dan anak juga akan lebih mengingat cerita yang disampaikan gitu, yang sebenarnya mengandung pesan moral. Lalu selanjutnya, yang paling menarik dari metode bercerita ini adalah sebenarnya kemudahan yang diberikan oleh metode bercerita. Jadi ketika mengajarkan, contohnya mengajarkan anak untuk meminta maaf, guru tinggal bercerita saja, menceritakan apa yang ada di dalam buku tersebut gitu, tanpa harus terlalu banyak memikirkan bagaimana cara menyampaikan atau bagaimana cara mengajarkan anak untuk memiliki akhlak yang baik ya, terutama untuk dapat meminta maaf dengan baik. Jadi guru tinggal menceritakan saja cerita yang ada di dalam buku tersebut. Nah tentunya meskipun terlihat mudah dilakukan, namun dalam bercerita sendiri itu juga tentunya ada teknik-teknik tertentu atau ada ilmu-ilmu khususnya gitu, agar guru bercerita secara efektif dan pesan moral yang akan disampaikan kepada anak pun tersampaikan dengan baik dan benar. Lalu bagaimana sih cara bercerita yang baik dan efektif ketika guru membacakan cerita kepada anak? Yang pertama, sebelum mulai bercerita, tentunya guru harus memahami dulu teknik-teknik atau ilmu-ilmu dasar untuk bercerita. Karena semua juga ada ilmunya ya, termasuk bercerita ini gitu. Ada beberapa hal dasar yang harus atau sebaiknya diketahui oleh guru ketika memilih metode bercerita kepada anak. Yang pertama adalah tentukan tujuan bercerita. Dalam hal ini, misalkan tujuannya adalah menyampaikan pesan moral atau mengajarkan anak untuk meminta maaf yang baik. Nah,
apabila sudah ditentukan atau memiliki tujuan bercerita, kita juga akan lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya ketika bercerita. Yang selanjutnya adalah setelah menentukan tujuan apa yang akan kita capai dalam bercerita, dalam hal ini misalkan mengajarkan anak untuk meminta maaf, maka dari situ pilihlah buku yang sesuai dengan tema tersebut atau sesuai dengan tujuan kita tersebut. Dan juga pilihlah buku yang disukai anak gitu, seperti yang memiliki tokoh hewan, atau tokohnya juga, tokoh dalam bukunya juga anak-anak juga, anak-anak seumuran, misalkan anak usia dini juga, atau juga tokoh yang terkenal atau yang familiar anak-anak ketahui seperti Nusa Rara atau Riko, semisalnya seperti itu. Kemudian ketika bercerita, guru juga harus ekspresif, dapat menampilkan mimik dan ekspresi yang sesuai dengan jalan cerita gitu, jalan cerita yang ada dalam buku tersebut. Hindari ekspresinya itu jangan datar saja gitu, harus menyesuaikan dengan ekspresi yang sedang dibacakan. Misalnya ketika tokoh dalam buku ceritanya sedang marah atau sedang sedih, guru juga harus bisa menampilkan ekspresi tersebut. Kemudian yang selanjutnya dari segi suara. Tentunya ketika membacakan cerita di depan kelas dengan jumlah siswa yang bukan hanya 1-2 orang, suara yang dikeluarkan oleh guru ketika bercerita juga harus terdengar lantang. Tidak hanya keras atau lantang saja, namun juga tentunya lantang namun dimengerti oleh anak. Kecepatan dalam bercerita juga tidak boleh terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, harus disesuaikan dengan cerita dan keadaan kelas pada saat bercerita. Selanjutnya, selain juga suara, dapat dibantu juga dengan gestur-gestur dari guru, seperti ketika sedih dan menangis, guru sambil melakukan gestur-gestur menangis. Selain ekspresi, gestur juga sangat membantu untuk menghidupkan cerita yang sedang dibacakan. Lalu langkah selanjutnya, setelah guru mengetahui teknik-teknik bercerita agar bercerita menjadi baik dan efektif, langkah selanjutnya adalah memilih buku. Pilihlah buku yang sesuai dengan tema yang ingin disampaikan, seperti buku meminta maaf dalam hal ini gitu ya. Pilihlah buku yang ceritanya berkaitan dengan hal tersebut. Sekarang ini banyak pilihan buku-buku bagus untuk anak dengan berbagai macam tema keseharian yang juga memiliki cerita yang menarik untuk anak. Selain cerita menarik, juga dapat dipilih buku yang memiliki ilustrasi bagus, karena nanti juga gambar tersebut akan dilihat anak dan akan grab attention anak untuk menyimak dan fokus terhadap cerita yang dibacakan. Kemudian selanjutnya, langkah ketiga adalah ketika bercerita, kita juga bisa mengajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam pertanyaan prediksi. Contohnya ketika akan membuka lembar halaman baru pada buku, kita bisa melemparkan pertanyaan kepada anak untuk mengajaknya berpartisipasi, seperti kira-kira selanjutnya apa yang akan dilakukan Rara ya? Kira-kira selanjutnya apakah Ali masih mau bermain dengan Rara? Kira-kira bagaimana ya selanjutnya yang akan terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga akan kembali lagi grab attention anak untuk fokus kepada cerita. Anak juga akan dipicu rasa penasarannya dan dapat juga menyerap atau memberikan fokusnya kepada cerita yang sedang dibacakan. Lalu langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, ketika di akhir cerita, kita dapat berdiskusi dengan anak mengenai cerita yang baru saja selesai dibacakan. Selain untuk mereview apakah anak mendengarkan cerita yang tadi dibacakan atau tidak, kita juga dapat recalling dan mengetahui apakah anak menerima pesan moral dari cerita yang dibacakan atau masih belum dipahami anak. Apabila anak misalnya masih belum
memahami secara utuh, kita dapat memancing dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi selanjutnya. Nah, buku cerita yang baik adalah buku cerita yang dapat menyampaikan pesan atau isi pesan moral dalam buku tersebut tanpa guru harus menyebutkan secara gamblang. Misalnya, ketika di akhir membacakan cerita pun guru tidak perlu sampai, nah jadi anak-anak kita harus meminta maaf ya bila kita berbuat salah, atau kita harus berani meminta maaf. Tidak perlu segamblang itu. Kita dapat merecall anak mengenai pesan moral itu secara pelan-pelan dengan mendiskusikan kembali cerita yang tadi telah dibacakan. Anak juga akan lebih merasa nyaman karena anak merasanya sedang membahas cerita, bukan sedang belajar gitu ya, bukan sedang belajar minta maaf. Nah, kemudian ada catatan tambahan, bagaimana ketika bercerita itu lebih baik dan efektif, yaitu jangan membaca tanpa ekspresi. Kembali lagi kepada teknik yang di awal tadi, yaitu ekspresi gitu. Jangan sampai ketika membacakan cerita ekspresinya datar seperti membacakan cerita ke orang dewasa atau seperti kita membaca sendiri. Lalu, ketika membacakan buku anak yang tentunya di dalamnya itu banyak terdapat gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang banyak, hindari membahas gambar ketika bercerita. Jadi, alangkah baiknya ketika bercerita fokus pada inti cerita. Bila ada gambar, misalkan ada gambar rumah yang besar, hindari untuk membahas gambar rumahnya. Misalkan, wah rumahnya bagus ya, rumahnya besar ya. Hal tersebut alangkah baiknya untuk dihindari karena bila itu dilakukan akan membuat anak terdistract. Jadi instead of fokus pada jalan cerita, anak jadinya fokusnya beralih kepada pembahasan mengenai gambar tadi itu. Demikianlah cara mengajarkan anak meminta maaf dengan metode bercerita. Yang sebenarnya metode bercerita seperti ini dengan teknik yang sebelumnya disebutkan dapat diaplikasikan untuk tema-tema lain dalam pembelajaran nilai moral pada anak usia dini atau sekolah dasar. Tentunya pemilihan tema juga disesuaikan dengan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan kepada anak, dan cerita dalam buku juga disesuaikan dengan usia anak. Perlu kita ketahui juga, perlu kita ingat bersama lagi bahwa tidak ada satu metode pun yang tepat untuk semua pembelajaran. Metode-metode tersebut disesuaikan dengan materi-materi pembelajaran, mana yang lebih tepat memakai metode bercerita atau metode modeling atau metode lainnya. Terakhir, ada beberapa rekomendasi buku-buku yang dapat dibacakan kepada anak mengenai tema meminta maaf ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.